Perkenalkan, nama saya Gema Ahmad Fauzi dari kelas IPS 1 nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Aswiara Yudo, kelas 10 IPS 1, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himana Dia Rahman dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Diapsari, nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Ihmatul Husna, kelas 10 IPS 1, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman, absen 20 dari kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafir Ramadhani dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatma Astika Sari, saya absen 22, kelas 10 IPS 1. Ancaman di bidang ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan ancaman di bidang ekonomi? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang ditawarkan dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Bentuk ancaman di bidang ekonomi antara lain adalah 1. Ancaman ekonomi internal. Ancaman yang berasal dari dalam negeri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang ancaman ekonomi eksternal. Apa yang dimaksud dengan ancaman ekonomi eksternal? Ancaman ekonomi yang datang dari luar negeri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, dan kinerja ekonomi yang buruk dan pemberlakuan embargo dan sebagainya. Tahukah kamu apa saja ancaman di bidang ekonomi? Contoh ancaman internal di bidang ekonomi adalah 1. Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, baik tingkat pendidikan ataupun tingkat kemampuan agar berdaya saing yang baik dengan negara lain. 2. Infrastruktur yang tidak memadai, sebagai contoh jalan yang kurang kondusif dan transportasi yang minim sekali. 3. Pengangguran. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, tidak memiliki skill, serta kepadatan penduduk yang tidak seimbang terhadap ketersediaan lapangan kerja yang ada. 4. Inflasi. Ditandai dengan adanya peningkatan harga barang secara tidak terkendali. 5. Sistem ekonomi yang kurang jelas antara pengusaha, penanam modal, pemerintah, serta warga sipil. Saya akan mempresentasikan contoh ancaman eksternal di bidang ekonomi. 1. Tingkat daya saing yang masih rendah. 2. Kinerja ekonomi yang masih buruk. 3. Mencintai produk luar negeri. 4. Ketidaksiapan dan ketidakpastian menghadapi globalisasi. 5. Indonesia masih ketergantungan dengan negara asing. Kali ini saya akan memberikan contoh kasus nyata ancaman di bidang ekonomi di Indonesia. 1. Kasus krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. 2. Inflasi. 3. Covid. 4. Naiknya pengangguran di Indonesia. 5. Naiknya nilai hutang negara Indonesia. Kemudian, bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Strategi menghadapi ancaman internal di bidang ekonomi yaitu 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur. 2. Mendukung dan mengembangkan usaha wira swasta atau UMKM. 3. Melakukan devaluasi. 4. Mengatur ekonomi yang terencana. 5. Membangun lapangan kerja yang bersifat kreatif dan padat karya. 2. Strategi menghadapi ancaman eksternal di bidang ekonomi. A. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan politik ekonomi dunia. B. Selalu tetap waspada mengenai investasi ataupun berekonomi yang cenderung bersifat monopoli. D. Memegang teguh selalu prinsip ekonomi Pancasila. Dan D. Mempertahankan militer demi mempertahankan ekonomi bangsa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.